Pernahkah kalian merasa bersalah karena menyukai banyak hal ya? Jadi punya interest yang banyak gitu. Dan pernah nggak sih kalian dibilang kutu loncat karena berpindah dari bidang ini ke sono, berpindah dari kerjaannya tentang ini ke sono, ke sini, ke sini. Dan pernah nggak kalian tuh merasa iri karena lu tuh nggak bisa kayak temen lo yang expert banget, yang deep gitu loh di satu bidang. Sedangkan lo punya wawasan yang luas, sayangnya itu tidak dalam atau tidak deep. Yap, itu salah satu risiko orang yang punya rasa ingin tahu terlalu besar. Rasa ingin tahu yang besar. Ada yang bilang, lo harus fokus di satu bidang agar kamu berhasil. Tenang. Buat kita nih yang senasib ya, gue kan senasib sama seperti lo. Gue akan bahas ini dan semoga lebih menenangkan lo, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Ria Marliana, teman healing kamu di podcast Self Healing yang akan ngobrol tentang banyak hal, berdamai dengan luka melalui psikologi Islam, Quran dan juga hadis. Dan kadang aku spill juga tentang karakter manusia berdasarkan golongan darah. Semoga bisa membantu kamu lebih relief. Kenapa sih golongan darah B itu pelupa, susah banget ingat nama? Orangnya juga cuek, gak pekaan, gak perhatian. Kenapa coba? Bedah itu semua dari buku cerita tentang karakter golongan darah B dengan judul Beauty in a Beast. Order sekarang, link di bio ya. Kata Mbak Mot nih, Mbak Mode Ayunda di salah satu channel YouTube ex-CEO JE General Electric. Intinya Mbak Mot ditanya tentang fokus ya. Fokus menurut dia tuh apa gitu. Dan Mbak Maudy Ayunda, secara lah ya kita tahu dia penyanyi, penulis buku. Dia juga S2 di luar negeri ya kan. Bukan cuma 1 degree tapi double degree kan. Lalu apalagi tuh? Main film ya kan. Apalagi coba? Penyanyi udah ya. Dia bilang bahwa gak harus fokus saat memilih bidang, artinya gak harus satu doang maksudnya, tapi harus fokus di saat mengerjakannya. Paham gak? Jadi misalkan gini loh, kalau misalkan dia lagi ada proyek membuat buku, berarti dia fokus mengerjakan itu. Dia ada proyek bikin film, syuting gitu ya. Ya berarti dia fokus di saat itu. Atau dia lagi kuliah, ya dia kuliah fokus untuk kuliah. Dan gue itu lebih setuju dengan konsepnya si Maudy Ayunda ini. Jadi sebelum Maudy Ayunda tuh ngomong, sebenarnya gue udah ada pemikiran seperti itu. Walaupun sebelumnya gue ngerasa bersalah juga, apa gue salah gitu ya jadi seperti ini gitu. Jadi orang yang kayak kutu loncat, menyukai banyak hal tapi gak deep gitu loh. Kenapa? Karena gue tuh tipe yang bakal bored, bakal bosen kalau 24 jam itu cuman bergulat di satu hal doang. Gimana dengan kamu? Ya, betul bahwa kinerja otak aktif itu gak akan optimal kalau kita gak fokus. Contohnya belajar, membaca, memasukkan informasi, merecall atau mengingat-ingat, membuat tulisan, ya kan? Nulis, membuat presentasi itu kinerja otak aktif ya. Bukan cuma sekedar scroll sosmed, membaca berita gosip, itu kan cuma sekedar informasi lewat gitu kan. Gak mikir, gak dalam. Nah, itu pasif. Kalau yang aktif itu tadi belajar dan butuh fokus yang prima. Cuman bukan berarti 24 jam kita itu cuma mikirin satu hal doang. Contohnya kerjaan, ya kan? Dan ingat di Quran surat Al-Jumu'ah benar ya? 10 ayat 10. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Implisit itu menyatakan bahwa fokus manusia adalah tentang tasnya atau pekerjaannya. Ya, fokus hidup tetaplah untuk Allah. Implisit bahwa Allah bilang apabila telah ditunaikan sholat, ya kan? Sholat kan kita harus fokus ya, harus khusyuk ya kan? Tapi setelah sholatnya selesai,
kita disuruh bertebaran di muka bumi. Jadi ada pekerjaan yang lain, tapi tetap again mengingat Allah, mencari karunia-Nya Allah. Kan gak lucu ya kalau misalkan lagi liburan, lu mikir jabatan, lu mikir promosi, lagi nemenin anak belajar, lu malah mikirin PR kerjaan lo sendiri di kantor. Lagi dinner, mikirin besok presentasinya gimana ya, gitu kan. Sesuai porsi aja lah kalau misalkan kita mau hidup. Fokus terhadap apa yang sedang kita hadapi saat ini, dan juga niatkan segala sesuatunya tuh ikhlas. Tidak ada hal lain yang kita harapkan kecuali ridhonya Allah. Insya Allah di situ kita akan dibantu dari setiap pekerjaan kita. Dan yang paling penting adalah diteguhkan dalam iman. Doa ini loh yang ya muqallibal qulub sabit qalbi yang ala dinik, yang artinya adalah wahai yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku senantiasa di atas agamamu. Jadi lu mungkin belajar, lu mungkin bekerja, sebagai apapun itu, fokuslah dan optimallah dalam pekerjaan kalian. Kan gak semua orang harus jadi ustadz, ya kan? Kan gak lucu. Siapa yang mau jadi petani, siapa yang mau jadi pedagang, siapa yang bisa bikin IT. Semua orang tuh punya perannya sendiri-sendiri. Tapi fokus dan niatkan mencari ridhonya Allah. Artinya kita memilih pekerjaannya juga sesuai dengan hati nurani gitu, sesuai dengan syariatnya Allah. Jangan sampai nabrak-nabrak yang haram-haram gitulah, maksudnya gitu. Dan optimallah dalam bekerja. Itu, karena kan optimal dalam bekerja itu amanah ya. Misalkan lu kerja dari rumah WFH, di rumah lu nggak kerja. Di jam kerja lu malah asik-asikan ngapain gitu, main-main. Itu nggak amanah namanya, dan bukan muslim namanya. Dan itu bukan muslim yang baik. So fokuslah, optimallah dalam pekerjaan kalian, dalam tas-tas kalian, tapi ingat fokus tetap untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai pekerjaan atau tugas kalian itu melalaikan kita dari Allah. Kenapa? Nanti kamu akan merasa lost, hilang. Oke? La haula wala quwata illa billah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah yang sering terjadi antara golongan darah B dan juga golongan darah O. Golongan darah B itu nggak akan paham kalau lu nggak gamblangin. Sementara golongan darah O itu susah gamblang. Ini yang bikin golongan darah B stres, nggak ngerti maunya O apaan. Ini juga yang bikin golongan darah O sebel karena golongan darah B nggak peka. Jadi mau ku bantu menganalisis karakter pasangan berdasarkan golongan darah, kamu bisa klik link di bio ya.